liku-liku. Ada suka, ada duka. Semua kita pasti sudah pernah merasakannya. Demikian halnya dengan awal kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali gonjang-ganjing, banyak sekali permasalahan, banyak sekali perdebatan yang terjadi di awal kemerdekaan Indonesia, sampai-sampai terjadi yang namanya satu peristiwa seperti ada Tritura, ada Super Semar, bahkan sampai ada yang namanya dualisme kepemimpinan. Nah, seperti apa dan mengapa bisa terjadi Tritura, mengapa bisa terjadi Super Semar, dan mengapa ada peristiwa dualisme kepemimpinan? Langsung saja simak video pembelajaran kita berikut ini. Adapun materi kita di hari ini itu masa transisi pada masa Orde Baru. Itu terjadi di tahun 1966 sampai dengan 1967. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuan pembelajaran kita dengan mempelajari materi masa transisi diharapkan siswa dapat dengan semangat dalam menjelaskan proses transisi yang terjadi antara masa demokrasi terpimpin dengan masa Orde Baru, serta siswa mampu menganalisis beberapa perubahan yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki tatanan kepemerintahan serta tuntutan masyarakat agar siswa mampu peduli kepada keadaan lingkungan sekitar, terutama dalam mengembangkan daerah sekitar demi kemajuan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Awal sekali masa transisi itu terjadi pada peristiwa aksi Tritura. Nah, aksi Tritura ini, Tritura berarti 3 tuntutan rakyat. Kenapa bisa terjadi aksi Tritura? Itu bermula pada saat naiknya Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan. Itu tidak terlepas dari peristiwa gerakan 30 September 1945 ataupun dikenal dengan G30S PKI. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat, apalagi pada saat itu keadaan politik dan juga keamanan negara menjadi kacau. Apalagi keadaan perekonomian semakin memburuk, di mana inflasi itu mencapai kira-kira 600%, sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan ini menyebabkan semakin timbulnya yang namanya kemarahan masyarakat. Maka timbullah yang namanya keinginan menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30S PKI itu semakin meningkat. Gerakan itu dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemudi, mahasiswa, dan juga pelajar. Nah, kemudian muncul pula yang namanya KABI, KASI, KAWI, KAGI, dan lain sebagainya. Kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat pada peristiwa G30S PKI, dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan semua ini tadi, organisasi ini tadi menjadi satu, yaitu Front Pancasila. Maka setelah lahir yang namanya Barisan Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin bertambah meluas. Jadi situasi ini justru mengarah kepada konflik politik dan makin bertambah panas oleh keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Nah, jadi perasaan tidak puas ini tadi terhadap keadaan saat itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tritura ataupun 3 tuntutan rakyat. Apa saja isi dari Tritura itu ataupun 3 tuntutan rakyat? Yang pertama, pembubaran PKI. Terus yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur G30S PKI. Dan yang ketiga adalah menuntut harga ataupun perbaikan ekonomi. Hanya yang 3 ini saja dituntut oleh mahasiswa, pelajar, masyarakat, dan yang lainnya. Jadi tuntutan rakyat banyak agar Presiden Soekarno membubarkan PKI ini tadi ternyata tidak dipenuhi oleh Presiden. Malahan Presiden Soekarno mengadakan perubahan kabinet Dwi Kora menjadi kabinet 100 menteri, yang ternyata belum juga memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat pada peristiwa G30S PKI tadi.
Jadi pada saat melihat kabinet 100 menteri di tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa dan juga pelajar beserta juga pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Nah, aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa universitas yang bernama Aril Rahmat Hakim. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 25 Februari 1966, berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia, yaitu Presiden Soekarno sendiri membubarkan organisasi KAMI. Dengan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat ini tadi menyebabkan semakin parahnya krisis kepemimpinan nasional. Itu terlihat karena keputusan membubarkan KAMI ini tadi dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran yang memprotes pembubaran KAMI tadi dan juga mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Jadi perjuangan KAMI kemudian dilanjutkan dengan memunculkan Masa Kesatuan Aksi Pelajar ataupun KAPI. Aksi-aksi tersebut bukannya memperbaiki keadaan politik, malah krisis nasional semakin tidak terkendali kala itu. Semakin banyak tindakan-tindakan para pemuda dan juga masyarakat dalam memprotes pemerintah akibat tidak didengarkannya dan tidak dijalankannya yang namanya Tritura ini tadi. Untuk mengatasi krisis politik yang terjadi yang memuncak di tanggal 11 Maret 1966 ini tadi, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI. Cara mereka menuntut itu mereka seperti melakukan pengampesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana kala itu. Pernah terjadi satu peristiwa seperti ini. Presiden mau berpidato, tetapi tiba-tiba para demonstran itu datang. Meskipun ada jaminan bahwa keadaan pasti tetap aman Presiden, tetapi Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Dan mereka menuju Istana Bogor menggunakan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh yang bernama Dr. Jelaimena yang kemudian dia juga menyusul ke Istana Bogor. Singkat cerita, setelah sampai yang namanya di Istana Bogor, maka ketiga perwira tinggi ini mengadakan pembicaraan dengan Presiden. Mereka didampingi oleh Dr. Subandrio, terus ada Dr. Lemina, dan juga ada Dr. Chairul Saleh. Jadi sesuai dengan kesimpulan pembicaraan ketiga prawira tinggi ini tadi, bersama juga dengan Komando Resim Cakrabirawa, Brigjen Sabur, mereka kemudian diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama-sama dengan waktu yang begitu lama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau SP 11 Maret ataupun disingkat sebagai Super Semar. Jadi dari isi Super Semar ini, tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta juga dengan organisasi massa yang bernaung dan juga berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia. Berikutnya yang dilakukan oleh Soeharto juga menyuruhkan kepada pelajar dan juga mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Dikeluarkannya yang namanya keputusan Presiden tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30S PKI ataupun dianggap memperlihatkan itikat tidak baik dalam menyelesaikan masalah itu. Demi lancarnya tugas pemerintah, Letjen Soeharto mengangkat 5 orang menteri koordinator ad interim yang menjadi presidium kabinet. Kelima orang tersebut seperti ada Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, ada Adam Malik, ada Dr. Ruslan, ada Abdul Ghani, Dr. Kiai Haji Idham Khalid, dan Dr. J. Leimina. Nah, itu dia cerita singkat mengenai proses terbentuknya peristiwa ataupun
terbentuknya surat perintah 11 Maret yang disingkat dengan Super Semar. Nah, yang ketiga itu dualisme kepemerintahan. Di dalam satu kepemerintahan ada dua yang memerintah. Nah, ceritanya seperti ini, Nako. Memasuki tahun 1966 itu terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemerintahan ataupun dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Namun, pamornya telah kian merosot karena Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI tadi dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan yang ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Soeharto setelah mendapat surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer. Jadi, di dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Super Semar diberikan mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama sebagai Kabinet Ampera. Nah, jadi meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pemimpin dan juga tugas harian itu dipegang oleh Soeharto. Kondisi inilah yang berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan. Maksudnya di sini yaitu Soekarno sebagai pemimpin pemerintah, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintah. Jadi, Presiden Soekarno tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintah, sedangkan sebaliknya, Letjen Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Jadi dengan itu menimbulkan yang namanya pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan juga adanya pendukung Soeharto. Jadi hal itu jelas-jelas dong membahayakan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia kala itu. Singkat cerita, pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Nawaksara dalam persidangan MPRS. Isi dari pidato tersebut hanya sedikit yang menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Berikutnya, pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pemimpin MPRS yang berisi perlengkapan Nawaksara ataupun disingkat sebagai Pelnawaksara. Jadi dalam pelaksanaan itu, Presiden mengemukakan bahwa mandataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan GBHN ataupun garis-garis besar haluan negara. Kan Kabinet Ampera yang sudah pernah dibentuk oleh pemerintah juga mempunyai tugas pokok. Tugas pokoknya yaitu menciptakan stabilitas politik dan juga ekonomi. Mengenai sahabat dari Soekarno yang bernama Mr. Hardy, dia menemui Presiden Soekarno dan memohon agar Presiden Soekarno membuka praksara untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara. Karena sebenarnya dualisme kepemimpinan negara inilah yang menjadi sumber konflik yang tidak kunjung berhenti. Berbagai cara dilakukan dan juga diusahakan oleh Mr. Hardy untuk membujuk presiden, dan akhirnya pada tanggal 12 Maret 1967 itu Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Jadi pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulailah yang namanya pemerintahan Orde Baru. Nah, ini video pembelajaran kita di hari ini. Ibu harapkan kamu dapat memahami dan mengambil sisi positifnya, semangat dari para pemerintah kita untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi, baik disebabkan oleh masyarakat, baik disebabkan oleh orang luar. Dan tetap semangat. Satu pertanyaan untuk Anda. Pertanyaan yang pertama. Nah, nilai karakter apa yang terdapat di dalam video pembelajaran kita yang sudah kita pelajari? Pertanyaan yang kedua, silahkan lihat di kolom Google Classroom kita di hari ini. Selamat siang dan sampai ketemu di minggu depan. Salam SFD, semangat, fraternitas,
Dina, Tuhan Yesus memberkati.